wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang investasi pada instrumen ekuitas. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, karakteristik, definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas menurut PSAK 50, instrumen keuangan. Penyajian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Karakteristik saham menurut UUD nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Saham memberikan hak kepemilikannya untuk satu, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran, dividen, dan sisa kekayaan hasil likuiditas. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan UUD ini. Selanjutnya, perbedaan investasi antara instrumen utang dengan instrumen ekuitas adalah yang pertama, investasi pada instrumen utang, hak investornya hanya sebatas pada penerimaan bunga dan pengembalian pokok hutang. Yang kedua, investasi pada instrumen ekuitas, hak investor tidak hanya sebatas penerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, tetapi hak suara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan atau kebijakan pada perseorangan terbatas. Gambar 2.1, tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Persen pemilikannya kurang dari 20%, tingkat pengaruh tidak memiliki pengaruh, entitas penerbit inverse, PSAK acuan, PSAK 71, metode akuntansi, metode biaya atau nilai wajar. Selanjutnya, persen kepemilikannya 20% sampai 50%, tingkat pengaruh, pengaruh signifikan, entitas penerbit, entitas asosiasi, PSAK acuan, PSAK 15, metode akuntansi, metode ekuitas. Selanjutnya, kurang dari 50%, tingkat pengaruh pengendalian bersama, penerbit Ventura bersama, PSAK acuan, PSAK 66, metode akuntansi, metode ekuitas. Selanjutnya, besar dari 50%, tingkat pengaruh pengendalian, entitas penerbit, anak perusahaan, PSAK acuan, PSAK 25 sampai 22. Metode akuntansi, metode biaya, nilai wajar, atau metode ekuitas ditambah konsolidasi. Selanjutnya, pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris organ setara dengan investe. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan inverse. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Yang terakhir, penyediaan informasi teknik pokok. Selanjutnya, metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama, metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 71, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas harus diukur pada nilai wajar. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehannya. Pada metode nilai wajar, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Yang kedua, metode ekuitas pada PSAK 15, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham inference, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas yang dimana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut dengan entitas asosiasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu metode biaya atau nilai wajar, pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya. Setelah pengakuan awal,
investasi tetap diukur pada biaya perolehannya. Ketika investor mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya akan berubah jika ditambah, dijual atau mengalami penurunan nilai. Baiklah, selanjutnya ada metode ekuitas. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Pada PSAK 15, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investor, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas atau investor yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya. Perubahan, peningkatan, atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat yang pertama ada pengakuan laba atau rugi neto entitas asosiasi atau meningkat atau menurun. Yang kedua yaitu pembagian dividen oleh entitas asosiasi atau menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau meningkat atau menurun. Selanjutnya ada alokasi selisih atas biaya perolehan. PSAK 15 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor dicatat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi goodwill tersebut tidak diperkenankan. Yang kedua, ada setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dalam diri investor terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas laba rugi, entitas asosiasi atau ventura bersama pada periode investasi yang diperoleh. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika yang pertama investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 71. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara A. Nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil apapun dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. B. Jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada pada metode ekuitas, investasi disajikan pada nilai tercatatnya. Selanjutnya, bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Pengguna yang disyaratkan PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelapor. Yang pertama, nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha, pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang keempat, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki jika dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu isu lain seputar metode ekuitas. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas.
Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tidak boleh negatif akibat pengakuan bagian rugi entitas asosiasi. Terakhir, hulu hilir. Yang pertama, banyak terjadi transaksi antara investor dengan entitas asosiasi. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Yang kedua, jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu. Jika sebaliknya, disebut sebagai transaksi hilir. Yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara investor dan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan investor hanya sebatas bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Yang terakhir yaitu bagian investor atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi yang dihasilkan dari transaksi tersebut dieliminasi. Yang terakhir yaitu jurnal-jurnal yang harus dibuat oleh investor atas entitas asosiasi antara lain. Yang pertama yaitu investasi awal saat perolehan. Yang kedua, pengumuman dividen oleh entitas asosiasi. Yang ketiga, pengumuman laba neto oleh entitas asosiasi. Yang keempat, amortisasi atas selisih nilai wajar neto, aset dan liabilitas teridentifikasi dari investe terhadap nilai tercatat aset liabilitas. Yang kelima, transaksi hulu dan hilir. Yang keenam, penurunan nilai. Dan terakhir, penghasilan komprehensif lain investe. Itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.